Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa coin, masih melempem banget ya. Tapi ya masih bertahan lah ya. Bitcoin di atas 100.000. Kemarin sempat sentuh di bawah 100.000 ya, 98 ribuan. Wah, ini gila banget sih penurunan ini terjadi di bulan November ya. Padahal di bulan Oktober Bitcoin itu mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya di atas 126 ribuan, dan di bulan Oktober juga gitu ya. Itu terjadi penurunan atau likuidasi terparah sepanjang sejarah dari aset kripto, dan bahkan mengalahkan dari COVID-19, runtuhnya Terra Luna, runtuhnya FTX Exchange, dan terparah terjadi di bulan Oktober gara-gara informasi kenaikan tarif impor antara Amerika Serikat yang mana dinaikkan 100% yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok atau China, dan itu berdampak banget terhadap market, terutama market saham ataupun market dari aset kripto tersebut ya. Terus ada yang tanya, Bang, nih apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan entry di saat momen buyback atau pembelian kembali atau buy the dip ya, melakukan entry di saat koreksi? Oke, kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange apa yang enak Bang untuk menahan beberapa aset kripto, terus ada bonus hadiahnya Bang, jadi kita pedagang nggak perlu pakai modal lagi, enak banget nih ya. Yes, jawabannya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget Bang? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya pakai ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget ini ya. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdraw-nya itu bisa gunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisannya Bitget ya. Klik aja saat ini di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Ya, lumayan banget ya. Namanya kotak misteri, jadi dapatnya random nih. Kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, dapat Pi Network, dapat Shiba Inu, dapat PP, dapat BGB token, dapat Solana, dapat Dogecoin, dan berserta beberapa altcoin dan memecoin. Jadi sesuai dengan keuntungan kalian lah ya. Namanya random, jadi dapatnya ya lumayan juga gitu ya. Dan selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan bahkan sampai 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kita lihat ini dari Michael Saylor. Michael Saylor ini adalah CEO atau pendiri dari perusahaan MicroStrategy. Ya, MicroStrategy ini adalah salah satu whale dari Bitcoin ya. Dia punya banyak Bitcoin, banyak banget. Bahkan kayaknya ada beberapa ratus ribu atau jutaan ya, saya lupa ya. Pokoknya dia well Bitcoin lah ya. Nah, ini dia mengisyaratkan dengan mengatakan buy now. Nah, buy now ini kalian bisa lihat dengan logonya adalah Bitcoin di dalam kata huruf dari buy now-nya tersebut. Apakah tanda-tanda mereka menginspirasikan atau mengisyaratkan tanda bull market setelah entry ya di saat ini, atau mungkin kita tunggu beberapa tahun yang akan datang? Karena siklus halving Bitcoin kan hampir kita lihat sih terjadinya itu 4 tahun sekali ya. Jadi setelah halving Bitcoin, biasanya Bitcoin kencang banget, dan halving Bitcoin tahun kemarin 2024 kan terjadi tuh halving Bitcoin keempat. Nah, kencangnya yaitu tahun ini, tahun 2025. Kalian nyangka kan tahun 2025 Bitcoin bahkan tembus di atas 126 ribuan dolar. Di tahun 2021 ya, di ATH barunya 2021 itu harganya adalah 60 ribuan dolar, artinya udah lebih dari 2 kali lipat ya. Bitcoin naik dari 2021 hingga 2025 ini. Jadi setelah setiap halving Bitcoin ini biasanya naiknya kencang banget. Ini udah 2 kali lipat ya, dari 2021 ke 2025. Apakah 2028 atau 2029 mendatang ya Bitcoin bakal mengalami puncak tertinggi lagi? Jadi biasanya 2026, 27 sebelum menuju halving Bitcoin selanjutnya itu Bitcoin mengalami sideway atau konsolidasi. Jadi harganya ya di situ-situ aja, stuck di situ-situ aja. Mungkin di berapa puluh ribu atau berapa, nanti kita lihat aja ya. Nah, kita lihat ini ada beberapa whale juga termasuk Bitcoin OG1. Ini mereka jual Bitcoin atau pindahkan ke USDT dengan jumlah yang fantastis, bahkan ya kalian bisa lihat dia membuang seluruh 11.000 Bitcoin dengan senilai 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini gila banget. Bukan rupiah, 1 juta dolar aja ya itu 16 miliaran rupiah jika dirupiahkan. Ini 1,12 miliar dolar. Jadi hitung aja deh. Nah, kemudian kita lihat juga 8 jam yang lalu bahkan dia itu di sini kita lihat
dia memindahkan sisa 3.549 Bitcoin atau senilai 361 juta dolar. Dengan 600 Bitcoinnya juga sudah disetorkan sebelumnya di Kraken. Ini kita lihat transaksinya itu di perusahaan atau di on-chain. Jadi enaknya di aset kripto itu kelihatan gitu ya, on-chain pergerakan harga, terus masuknya well, keluarnya dan lain sebagainya itu kelihatan. Jadi benar-benar menurut saya sih transparan lah ya, terang gitu ya, terang benderang ya. Tapi kita lihat juga ada beberapa pernyataan juga dari keluarga Donald Trump, si Eric Trump ya. Nah, di sini dalam wawancara atau podcastnya dia mengatakan bahwa ya Eric Trump mengatakan Bitcoin bakal menuju ke 1 juta dolar ya. Tinggal tunggu waktunya aja sebenarnya. Ya mungkin aja pasti bakal terjadi, mungkin ya, mungkin terjadi karena nggak ada yang nyangka Bitcoin 2010-an itu harganya masih di bawah 1 dolaran kalau nggak salah. 2012-an itu udah stand di atas 1 dolaran. Jadi ya nggak ada yang nyangka bisa sampai saat ini di atas 100 ribuan dolar, berarti di atas 1,6 atau 1,7 miliaran rupiah. Jadi gila banget ya, benar-benar ngacang banget gitu ya. Oke, selanjutnya datang dari Pi Network. Dan apakah mungkin Pi bakal seperti Bitcoin? Aduh, kayaknya nggak ada yang nggak tahu sih ya di dalam dunia aset kripto, karena yang nggak mungkin terjadi gitu ya, yang pasti yang terjadi malah nggak terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin intinya ya di dalam dunia aset kripto tersebut. Ini kalau kita lihat pergerakan harga dari Pi, ini terjadi penurunan setelah mereka mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya itu di tanggal 27 Februari 2025 ini, yang mana kalau 26 ya, 26 Februari. Dan kita lihat market cap mereka di atas 1,8 miliaran dolar, jadi belum 5 miliar dolar, dengan volume mereka di atas 21 juta dolar. Jadi cukup lumayan agresif sebenarnya transaksi mereka, volume 24 jamnya. Dan kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira Pi ini mampukah ke angka 10 dolar? Wah, kayaknya kalau waktu dekat ini masih berat banget. Kenapa? Kita lihat hitung berdasarkan market cap-nya aja. Ini saat ini mereka memiliki market cap atau kapitalisasi pasar itu sekitar 1,8 miliaran dolar. Dan peringkatnya adalah peringkat 47. Nah, kita ingatnya di sini aja. Jadi kalau kita lihat, ya ini ngitung secara cepat aja sih. Kalau dia naik 2 kali lipat, artinya kan di sini sekitar 3,6 miliaran dolar. 3,6 miliaran dolar market cap-nya, itu harganya baru 0,4 atau 0,5 dolar. Ya, atau di market cap 5 miliaran dolar, kemungkinan udah setengah di atas 0,6 dolar. Kemudian sebaliknya, ketika market cap di atas 10 miliar dolar, Napi ini bisa standnya di atas 1 dolaran, itu baru 1 dolaran ya. Jadi kalau misalnya lihat, kalau 10 miliaran dolar aja, berdasarkan market cap di Coin Market Cap ya, itu peringkat 10 miliar dolar itu ada peringkat 13 besar atau 15 besar atau 12 besar. Ini seperti Chainlink ya. Jadi butuh sekitar 5 kali atau 6 kali lipat daripada harganya saat ini berdasarkan market cap dari si Pi Network. Jadi cukup panjang banget. Ke 10 miliar dolar aja market cap-nya itu baru di atas 1 dolaran ya, atau 1,3 atau 1,5 dolar. Itu baru 10 miliar dolar, apalagi yang masih 5 dolaran. Jadi kalau misalkan tembus ke ATH baru aja dia butuh hingga 20 miliaran dolar ya buat CP agar mencapai puncak tertinggi lagi. Jadi masih panjang dan jauh banget perjalanannya untuk ke angka tersebut. Tapi kenapa untuk melakukan entry di saat momen buy the dip itu lebih enak gitu ya dibandingkan dengan kita beli pas lagi jauh? Ya kita bisa melakukan scalping. Scalping itu mainnya cepat. Jadi misalkan hari ini merah nih kita beli ya, bahkan lagi koreksi misalkan ya, kemudian kita jualnya itu besoknya atau pas lagi hijau. Jadi ya cuannya cepat, nggak terlalu lama gitu ya. Itu bermain scalping. Bisa juga kita beli baru beberapa menit, tahu-tahu ada good news langsung ngacang banget gitu ya. Kemudian ini kita update dari pembaruan terbaru, jadi perlu kalian ketahui dari baik saya holder maupun dari holder dari Pi sendiri. Ini kita lihat ada Pi Note baru, Pi 0.5.4 saat ini sudah luncur. Bahkan pembaruan ini itu meningkatkan pengalaman Pi kalian dengan performa node yang lebih cepat ya, kemudian perhitungan imbalan penambangan, node yang lebih cerdas dengan pengalaman desktop Pi yang lebih lancar. Jadi saat ini jaringan Pi itu terus berkembang ya, bahkan ini cukup cepat banget atau pesat banget dengan perbarui saat ini, dan kalian bisa melakukan penambangan di mynepi.com ya. Bahkan ini kita lihat evolusi utilitas mereka telah datang. Jaringan Pi yang terdiri dari lebih dari 350.000 node saat ini sudah dimanfaatkan untuk tugas-tugas AI yang benar-benar kompleks ya. Bahkan kalian bisa perbarui ke Pi desktop terbarunya dengan Pi.05.4
yang mana dipersiapkan node kalian untuk berkontribusi pada revolusi AI terdesentralisasi. Dan ini adalah salah satu good news di minggu ini ya dari Pi Network sendiri ya. Jadi pembaruan baru ini menghadirkan pengalaman Pi desktop yang lebih cepat, bahkan lebih smart atau cerdas dan lebih andal untuk semua pionir. Dan apa yang baru di aplikasi ini ya, termasuk perbaikan yang dilaporkan komunitas, kemudian verifikasi for terbuka yang baru, kemudian peningkatan keandalan itu yang baru juga. Kemudian tautan eksternal yang diaktifkan, akses blok dan sumber daya Pi secara langsung, dan akses lebih mudah ke Pi App Studio dari bilah atas dan tampilan pratinja App Studio yang tetap. Jadi rilis ini itu memperkuat Pi Node sebagai bagian inti dari blockchain dan bahkan memperluas platform mereka untuk utilitas ekosistem ya. Selain itu juga dari Pi Node D ini atau Pi Node ya, saat ini sedang menguji komputasi AI terdesentralisasi dengan OpenMind ya. Sebelumnya mereka sudah bekerjasama ya dengan OpenMind di awal November kalau nggak salah ya, untuk membentuk masa depan inovasi AI dan blockchain. Nah ini keren juga nih ya. Dan kita lihat bahwa pembaruan mereka juga sudah diumumkan secara langsung oleh Pi Core Team ya, tentang update dari Node version 0.5.4. Ini adalah salah satu kabar baik ya buat komunitas dari Pi Network tersebut. Apalagi kan sebelumnya mereka sudah mengumumkan tentang beberapa proyek terbaru mereka dan kerjasama, termasuk proyek pemutihan konsep Pi Network dan OpenMind. Jadi tempat model AI, OpenMind itu dapat berjalan pada infrastruktur Pi Node ya. Jadi mengeksplorasi kemampuan jaringan node global Pi untuk mendukung pelatihan AI dan tugas komputasi yang terdesentralisasi. Bahkan dengan mengubah daya komputasi ya yang tidak terpakai menjadi pekerjaan yang produktif. Dan utilitas ini itu tingkat platform ini memungkinkan produk AI itu untuk mendapatkan dan memenuhi permintaan komputasinya itu dari Pi Node dengan membayar pelari node dalam Pi. Dan yang kedua ya, itu bisa memungkinkan para pionir node itu untuk ikut serta dalam memperoleh Pi dari utilitas node tambahan selain dari hadiah penambangan node. Jadi kalian bisa buka aja aplikasinya di minerpi.com atau di website mereka, ataupun dari aplikasi di App Studio juga sudah menampilkan hal tersebut ya. Terus apa yang membuat OpenMind itu menarik Bang? Jadi teknologi OpenMind itu ya, itu menciptakan lapisan kecerdasan bersama yang memungkinkan para robot itu berkolaborasi dan belajar secara kolektif dalam ekosistem yang terdesentralisasi. Jadi hal ini tuh melengkapi visi dari Pi sendiri ya, untuk masa depan blockchain dan AI, di mana infrastruktur terdesentralisasi itu mendukung inovasi terbuka dan partisipasi yang setara. Jadi kalian bisa buka aja informasi tersebut itu di Pi Network. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa transaksi. Jadi ada 12 jam yang lalu kurang lebih ada 50 juta Pi ya, 50 juta Pi baru saja dipindahkan antara wallet Pi Foundation dari Pi Foundation 11 ke Pi Foundation kedua. Jadi gerakan besar ini eksekusi senyap ya, ini jelas sedang mempersiapkan fase utama berikutnya dari jaringan Pi. Kita lihat apakah ada gebrakan. Nah, kita lihat nih ya. Ini diam-diam mereka menggeser 50 juta Pi ke Foundation kedua. Apakah ada pemompaan selanjutnya? Ini benar-benar kita tunggu banget ya. Atau mereka bakal melistingkan Pi ke Binance. Nah, kita lihat ya, karena vote-nya itu sejak di bulan Februari, vote dari komunitas Pi sendiri yang dicanangkan oleh Binance, ya ini official mereka ya. Bahkan kalian bisa lihat ketika Pi ya mengharapkan listing di Binance dan menyetujui dengan yes ya, itu menyetujui hingga 86%. Jadi lebih dari 80% aja ini sebenarnya udah oke banget. Jangankan 80%, biasanya 50-60% aja itu biasanya approve gitu ya, atau diterima ke sana. Ini udah 86%. Apakah tanda-tanda itu bakal terjadi ketika Pi listing? Kita lihat bahwa pergerakan harga dominan saat ini lebih ke cenderung sideways, terutama dari Bitcoin sendiri yang masih tertahan di angka 98.000 menjadi support terbaru saat ini. Dan kita lihat kalau misalkan dia jebol di bawah 98.000 atau 97 ribuan ke bawah, kemungkinan ya target selanjutnya Bitcoin bakal turun lagi di angka 92 atau 93 ribuan. Makanya perlu diperhatikan, kita lihat di minggu ini apakah trennya terhenti ya, tren turunnya, dan melanjutkan untuk ke bullish lagi. Karena kalau kita lihat time frame menggunakan mingguan aja ya, dari Bitcoin ini sebenarnya masih sejalur ya. Kalau kita lihat di sini masih dalam area supportnya di sini ya, masih saya bilang tadi area support mereka di angka 98 ribuan. Dan kalau misalkan dia turun lagi, kemungkinan ya ini bisa ke angka 92 atau di angka 90.000 dolar. Ini sama seperti dalam titik ini.
Makanya kita benar-benar wanti banget agar Bitcoin menjadi supportnya cukup di angka 98.000 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan aman banget gitu ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.